Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun baik semua para kaula muda Lampung dan umumnya Indonesia ya. Salam Kampus Merdeka dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Apoteker Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi Magister of Science ya. Kali ini kita akan membawakan tema tentang analisis farmasi, dan khususnya untuk mahasiswa Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang sedang semangat-semangatnya kuliah offline ya di zaman Covid, masa transisi ini ya. Jadi kita akan membahas pertemuan yang mendasar ya, meskipun telah berjalan pertemuan-pertemuan yang sudah ada dan praktikum yang berjalan. Dan itulah gunanya untuk supaya lebih memudahkan kita dalam belajar ya. Sehingga yang bertemakan pertemuan ini adalah Analytical Pharmacy sebagai sebuah introduction sudah sebenarnya kita jalani bersama ya. Ini hanya bersifat merewind dan menggambarkan apa yang akan dipelajari dalam kuliah ini. Baik, tentunya menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, kita mengerti tentang prinsip analisis farmasi ya, sehingga nanti ketika sudah membahas pada pengkhususannya, kita dapat mengklasifikasi mana yang kita butuhkan. Sebagaimana diketahui, namanya analisis farmasi ya, istilahnya itu pengkhususannya ya. Tentunya tidak jauh berbeda dengan analisis kimia karena berbasis kimia ya. Sehingga memang secara garis besar ada dua prinsip analisis, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Apa bedanya? Lebih kepada memang kualitatif, berarti lebih kepada identify the presence or absence of impurities. Jadi ada tidaknya zat aktifnya atau impuritiesnya di situ ya. Kalau impurities tadi yang dibacakan adalah untuk impuritiesnya, tetapi lebih pada jenis, memastikan ada nggak jenis kehadiran dari sampel itu kualitatif. Ya, beda dengan kuantitatif. Kuantitatif namanya sudah jelas ya, kuantitatif berarti jumlah. Kita menentukan jumlah atau kadar dari kehadiran zat yang kita teliti kayak gitu. Sehingga jelas ya perbedaannya kualitatif dan kuantitatif. Oke, untuk mudahnya ya, kita nggak usah bertele-tele lagi nih, apa sih contohnya, gimana nanti aplikasinya di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi banyak metode-metode atau teknik yang digunakan ya dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Di sini dijabarkan secara mudah bahwa contohnya seperti ini ya. Jadi untuk memperoleh nature of analysis secara kuantitatif ya, jadi ini analisis yang ada ya dari bahan alam atau bahan-bahan organik atau apa yang diteliti lah sampelnya ya. Untuk memperoleh kuantitatif bisa menggunakan teknik nih, titrimetri ya, kemudian gravimetri ya. Nah ini banyak digunakan dan tentunya sudah dipelajari dalam analisis dasar ya, kimia farmasi dasar. Kemudian untuk yang kromatografi bisa digunakan untuk tujuan kualitatif maupun kuantitatif. Nah ini juga nanti akan dibahas ya, dimulai dari KLT, ada juga kromatografi gas, ada high performance liquid ya, HPLC dan lain-lain ya. Kemudian ada juga di sini analisis menggunakan teknik infrared spektrometri. Tujuannya apa? Nanti ada di bawah ya. Itu adalah secara kualitatif maupun kuantitatif yang kita bisa bedakan di sini. Yang memang sering digunakan ya, baik itu mendapatkan struktur senyawa, kemudian membaca kadarnya ya. Nah ini adalah teknik-teknik analisisnya, dengan sangat mudah kita bedakan, baik itu spektro UV, mass spektrometri, kemudian tadi ada infrared dan titrimetri dan sebagainya. Itu adalah gambaran umumnya. Kemudian yang menjadi dasar dalam analisis farmasi, tentunya kita harus mengenal tuh alat-alatnya ya, dan ini akan terjabarkan dalam praktikum ya, dalam praktikum analisis farmasi. Simpelnya gini ya, ini ada suatu kalimat inti: while doing the practical work in laboratory, one should pay special attention to cleanliness and tidiness of benches. Jadi intinya harus bersih supaya apa? Nggak ada pengotor, debu kayak gitu-gitu ya, karena kan mempengaruhi itu penimbangan mempengaruhi
impurities, kemurnian. Kalau udah ada macam-macam nempel-nempel di timbangannya, kemudian nanti setelah dianalisis misalnya menggunakan spektro UV atau apa, jadi pengotor sehingga tidak menjadi murni ya zat yang akan diteliti. Dengan jelas kita harus bersih ya, baik itu penelitinya maupun yang diteliti harus bersih dari apapun, dari dosa juga ya tadi. Oke, just kidding ya. Jadi memang contohnya begini dalam cleaning our glassware ya. Setelah kita masuk ke lab, kita tentunya mengetahui bahwa aspek kebersihan itu sangat penting. Misalnya ada angin AC ya, itu akan mempengaruhi penimbangan. Nah, sehingga harus diperhatikan letak tata dari penimbangan itu tidak boleh terlalu dekat sama dengan angin AC yang blower terlalu kuat. Nah, cleaning ini harus diperhatikan. Glassware harus bersih lah, jelas mempengaruhi akan bobotnya ya. Sehingga bisa dibersihkan menggunakan, di sini ada deterjen, ada bisa menggunakan saturasi solutions powder sodium dichloride atau potassium dichromate ya. Kemudian juga untuk supaya pengurangan dari agen lemak, ini ada 100 gram dari potasium hidroklorid dilarutkan dengan 50 ml dari air, dan kemudian di making up ya, jadi diencerkan dengan 1 liter industrial methylated spirit ya. Nah, kebanyakan glassware itu diutamakan adalah yang berbahan borosilikat ini ya, supaya apa ya, bagus analisisnya tidak terpengaruh oleh kontaminan. Namanya glassware kaca kayak gitu ya. Serpian-serpian itu nanti bisa pengaruhi kalau ikut terlalu dalam zat. Nah, glassware itu macam-macam nih. Ada glass beaker ya, kita udah kenal glass beaker ya. Nanti gambarnya ya sudah dilihat di lab ya. Ada yang volumenya 250-250 mili. Ada conical flask, ini bisa Erlenmeyer ya. Nah, ini kapasitas volumenya segini. Kemudian ada pipet. Meskipun di sini dijelaskan ada pipet ya, kita sudah sendiri mengalaminya. Ada transfer pipet ya, semacam kayak pipet tetes. Kemudian ada measuring pipet ya. Nanti ada kayak apa namanya yang kemarin di conical kayak gitu ya. Nanti ada gambarnya. Kemudian ada syringe pipet ya, seperti kayak suntikan. Kemudian kita juga mengenal buret nih. Buret ini biasa digunakan tadi titrimetri untuk titrasi, penentuan kadar ya. Mungkin sudah dipelajari di dalam analisis dasar ya, sehingga bisa diamati perubahan warna. Kemudian prinsip penimbangan menggunakan timbangan analitik ya. Jadi memang namanya timbangan analitik ini adalah apa ya, permulaan semua analisis. Menimbang kita harus memperhatikan. Jadi harus timbangan itu sendiri harus sudah tertara ya, tertara dalam suatu badan ya, sehingga bisa layak untuk digunakan. Nah, biasanya tertimbang itu ya untuk dalam bentuk gram ya, bisa juga dalam bentuk miligram atau kurangan dari miligram. Nah, itu yang disebut dengan berat fraksional ya di sini ya, kurang dari 1 gram. Kalau dia lebih kurang dari 10 mg itu sebenarnya akan sangat sulit digunakan ya, sehingga tidak direkomendasikan dalam hal analisis. Metode penimbangan ya. Jadi di sini digunakan ada prinsipnya, ini sudah kita pelajari juga, bahwa mudahnya gini, weighing by difference. Jadi ada suatu perbedaan. Intinya ketika zat itu di sini ya, zat itu ditimbang dengan botol wadah misalnya ya, dengan botol wadah, sehingga diperoleh dengan X gram. Kemudian tentunya nanti botol wadah itu sendiri berapa, sehingga didapatlah berat zat itu. Mudah bukan? Kemudian ada weighing by addition. Namanya by addition berarti ada penambahan. Nah, berat misalnya bobotnya dari wadah, kemudian ditambahi dengan zat. Nah, itu nanti tinggal dicari selisihnya juga. Ya, additionnya. Jadi pertambahan ya. Kalau di sini sebenarnya bukan selisih, tapi selisih dari penambahan. Lebih mudah ya, sama-sama. Tergantung mana yang digunakan. Kemudian ada contoh dari volumetri ya. Ini ada memudahkan kita, mengingatkan supaya ternyata prinsip volumetri itu harus terjadinya adanya titik ekivalensi yang menyebabkan perubahan warna ya, entah itu dalam pH asam atau basah. Ini adalah contohnya ya, di sini menggunakan sebelum kiri ya, kemudian tengah selama mengalami titrasi. Nah, ini belum sempurna. Kemudian pada titik ekivalen pada saat titik terakhir titrasi yang kanan sudah berubah semua total ya, sehingga dia sudah merata perubahannya. Nah, ini adalah tabel beberapa indikator dari titrasi asam basa yang biasa banyak digunakan adalah phenolphthalein. Nah, kita amati ternyata dia daerah pH-nya adalah daerah basah ya, sehingga pada perubahan warna pada basah menyebabkan merah ungu atau lembayung di sini ya. Nah, kalau pH kurang asam dia tidak berwarna. Bagaimana dengan indikator-indikator yang lain? Nah, ini nanti dimudahkan dengan tabel ini.
Nah, begitu. Kemudian ada prinsip spektroskopi tadi ya, UV vis. Nah, ini biasanya digunakan apa? Memang pada daerah UV atau sinar tampak visible, sehingga nanti akan diperoleh spektrumnya, absorpsinya, dan dinyatakan dalam nilai absorbansi. Kemudian akan didapat ya suatu kurva regresi linear sehingga dapat ditentukan kadarnya. Kemudian contohnya apa? Yaitu analisis protein di sini, asam amino atau suatu kinetika enzim. UV vis berarti UV menggunakan panjang gelombang sekitar 200 sampai 400 atau visible 400 sampai 700-an nanometer. Ya, ingat prinsip saat kuliah awal dulu yang saya sampaikan bahwa semakin panjang gelombang maka energinya semakin rendah. Rendah secara rumusan tetapan Planck ya dalam hal ini ya, sehingga inilah akan pengaruh terhadap energi kalau itu. Nah, memang prinsipnya spektroskopi UV vis itu digunakan untuk cairan yang berwarna, sehingga sampel-sampel yang diidentifikasi harus diubah dalam senyawan berwarna. Di sini ya sudah di garis merah supaya mudah. Kemudian contohnya adalah apa nih? Sampel yang mengandung ion Fe. Nah, Fe 3+ ditambahkan dengan reaksi menggunakan ion. Nah, CNS ada ion sehingga menghasilkan larutan berwarna merah, baru bisa dianalisis. Untuk analis unsur yang berasal dari makhluk-makhluk lainnya diubah dulu dalam bentuk larutan supaya bisa dinilai absorbansinya, begitu ya. Nah, ini adalah contoh alatnya yang mungkin ini sudah jadul ya. Sekarang sih sudah canggih-canggih bentuknya. Jadi nanti ada cairan itu dimasukkan dalam kuvet di dalam sini, kemudian dibaca nilai absorbansinya pada panjang gelombang tertentu ya, dengan membuat kurva-kurva larutan baku. Kemudian ada spektroskopi inframerah atau IR spektroskopi. Jadi prinsipnya adalah metode ini didasarkan pada penyerapan sinar infrared oleh molekul senyawa, sehingga metode ini berguna untuk menentukan gugus fungsional senyawa organik. Oh, mana sih gugus-gugus fungsionalnya gitu ya, sehingga dengan analisis ini kita bisa memperkirakan dalam interaksi obat dan reseptornya mana sih gugus fungsional yang aktif gitu ya. Apa gugus hidroksil, apa gugus keton, nanti ada gugus esternya ya, itu akan bisa dideteksi pakai ini spektroskopi IR ini. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali ya dalam penelitian yang lebih mendalam lagi. Jadi sampel yang digunakan juga dapat berupa zat cair atau padat. Ini adalah contohnya ya spektroskopi IR ya, tentunya ini ya zaman-zaman jadul dulu ya. Sekarang sudah banyak berkembang yang lebih canggih lagi bentuknya dan maupun sudah terhubung dengan komputer yang lebih canggih ya. Kemudian spektroskopi serapan atom atau AAS ya di sini. Yang dengan prinsipnya adalah didasarkan pada penyerapan energi atom, namanya atom ya, sehingga untuk mendeteksi banyak atom-atom logam. Nah, ketika atom menyerap energi, atom akan tereksitasi ya. Jadi ada tereksitasi ya elektronnya ke tingkat energi lebih tinggi, kemudian jatuh lagi ke bawah sehingga menjadi emisi. Nah, inilah yang akan dipancarkan, diserap dalam spektra itu. Dengan prinsip ini, maka metode spektroserapan atom untuk menentukan kadar hampir semua atom logam ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, jadi yang sudah kita pegang, sudah kita sentuh di lab ya. Ada pipet pump, tadi ini adalah contoh pipet gondok ya. Ini akan memudahkan dengan volume-volume tertentu sehingga menjadi volume cairan diambil atau sampel nanti lebih akurat. Ya, ada pipet juga ini ya, seperti ini ya. Kemudian ada tadi syringe pipet. Nah, ini lebih kepada contohnya mikropipet. Nah, ini banyak digunakan juga ya, atau untuk uji-uji biologis ya, misalnya ada uji sitotoksik juga agar volume sampel juga tepat kayak gitu. Kemudian ada gambar buret ini ya, sudah kita jumpai juga di lab, dan yang kanan adalah labu ukur gitu ya, dengan berbagai volume biasanya digunakan untuk pengenceran. Kemudian ada neraca analitik. Nah, di sini penimbangan yang dilakukan dengan ketelitian tertentu. Kemudian harus di dalam ruang yang diperhatikan juga pencahayaannya ya. Kemudian ada aliran AC-nya contohnya. Kemudian gambar desikator di sebelah kanan dalam bentuk gelas atau aluminium untuk pengeringan ya, untuk menjaga kelembapan sehingga kadar-kadar air itu hilang di situ karena ada silika gelnya supaya murni ya.
Kemudian ada gambar tabung reaksi ya, tentunya sudah tahu. Kemudian ada centrifuge. Jadi untuk memisahkan endapan dari suatu larutan ya, sehingga dapat supernatannya, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, diputar gitu berapa rotasi per menitnya. Ada di situ yang paling kanan adalah gambar batang pengaduk ya, juga untuk mengaduk ya tentunya memungkinkan, dan ada pipet tetes. Lalu ada gambar kawat nikrom ya, ini adalah sebagai pengenalan supaya memudahkan dalam analisis. Ini biasa untuk sampel yang akan dibakar ya, dicolek kemudian dibakar di bunsen sehingga menghasilkan analisis kualitatif, misalnya ya untuk deteksi vitamin B misalnya gitu, dibakar dia bau kacang kayak gitu. Ini adalah gambaran alat-alat dan prinsip-prinsip dari metode analisis secara kualitatif maupun kuantitatif ya, nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam pendetailannya. Dengan demikian kita mempelajari sesuatu bahwa kadangkala tuh hati nampak apa yang tidak kelihatan oleh mata, sehingga ketika mata hanya bisa mengukur kualitatifnya saja, ternyata yang bisa mengukur adalah hati. Nah, itu sudah diterapkan ternyata dalam penciptaan Sang Kuasa kepada kita ya. Oke, demikian kuliah singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.